Di bohong. Few moments later. Perkenalkan, nama saya Dina Nazianda Panjaitan. Saya sebagai pemateri pertama, yang dimana materi pertama itu adalah pengertian ijma. Ijma secara bahasa berarti kesepakatan atau mufakat. Sedangkan secara istilah, ijma adalah kesepakatan ulama umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa tertentu terkait masalah tertentu. Ijma dianggap sebagai hujjah atau dalil hukum yang sah jika melalui ucapan, perbuatan, atau keyakinan. Sebagai contohnya yaitu kesepakatan ulama mengenai batalnya wudhu karena keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, seperti buang air besar atau buang air kecil. Ijma tetap sah walaupun tidak melibatkan ulama yang maksum atau ulama yang terjaga dari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak harus banyak jumlahnya. Dan yang ketiga, tidak harus melibatkan sahabat Nabi. Biasanya ijma ini dipakai untuk masalah muamalah atau interaksi sosial. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya ijma. Sebagian ulama diantaranya Al-Azam dan sebagian pengikut Syiah berpendapat bahwa menurut ketentuan tidak akan terjadinya ijma. Menurut lazimnya karena tidak mungkin merealisasikan rukun ijma secara penuh. Alasannya yang pertama, tidak ada standar pasti untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi mujtahid. Dan tidak ada lembaga yang formal untuk menghasilkan mujtahid. Yang kedua, kesulitan menghimpun semua pendapat mujtahid yang tersebar di seluruh dunia dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Yang ketiga yaitu ketidakpastian pendirian mujtahid yang bisa berubah dengan seiring berjalannya waktu, sementara ijma harus dilakukan pada masa yang sama. Dan yang keempat yaitu sulit untuk mencapai kesepakatan yang bulat di antara mujtahid. Namun, jumhur ulama atau ulama mayoritas ulama berpendapat bahwa ijma itu dapat terjadi dan telah terbukti ada di dalam sejarah, seperti pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dan beberapa hukum fikih lainnya. Pandangan ulama tentang penolakan kemungkinan terjadinya ijma itu didasarkan sulitnya untuk mencapai kesepakatan massa, sementara yang mendukung melihat bahwa tetap mungkin terjadinya ijma meskipun tidak secara nulatin ma tawallahu wa nuslihi jahannam
pertama tidak dianggap ijma dan tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Yang kedua, harus ada dalil syarak yang memperkuat hukum yang diijmakan itu. Yang ketiga, sebagian mensyaratkan bahwa ijma harus didapat dengan jalan mutawatir. Jika didapat dengan khabar ahad, tidak dapat berhujjah dengannya. Golongan kedua adalah golongan yang menolak adanya ijma beralasan dengan beberapa alasan. Yang pertama, kemungkinan untuk mengetahui hal-hal mana saja yang telah diijmakan adalah tidak mungkin. Yang kedua, tidak mungkin mengetahui seluruh ulama mujtahid baik di barat dan timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh hasil ijma. Yang pertama adalah ijma dalam masalah-masalah keagamaan umum yang didukung oleh ijma qat'i ulama al-din al-darurah. Yang kedua, ijma dalam masalah-masalah keagamaan umum tapi standar dalilnya zalmi. Yang ketiga, ijma dalam masalah-masalah kebudayaan yang tidak disebutkan atau tidak diatur. Yang keempat, sejarah dalam bidang muamalah seperti ijma tentang haramnya makan lemak babi yang dijelaskan dengan daging babi. Yang kelima, dalam bidang ibadah masalah niat dan bersuci. Selanjutnya, mengingkari hasil ijma. Pengingkaran terhadap hasil ijma itu dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ia secara prinsip tidak mengakui ijma sebagai salah satu dalil hukum yang mengikat karena memang tidak ada dalil sharih dengan dialah yang qat'i tentang kehujjahan ijma tersebut yang dapat diterima semua pihak. Yang kedua, ia mengakui ijma sebagai hujjah syariah secara prinsip, namun ia menolak menerima ijma tertentu karena menurut keyakinannya tidak meyakinkan atau ia tidak yakin bahwa memang telah berlangsung ijma tentang suatu masalah. Yang ketiga, ia menerima ijma secara prinsip dan meyakini secara pasti bahwa ijma telah berlangsung namun ia tetap tidak mengindahkannya.